fisiologi dan patofisiologi sistem digestif atau pencernaan yang dibimbing oleh dosen Hendrik Wiharto SG, NERS, MPD. Perkenalkan, nama saya Ramli Sitara, NRP 22232885, reguler 1, kelas C, semester 2, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, yang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem perencanaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh. Proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Berikutnya fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. 2. Memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihasilkan. 4. Eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Berikutnya, proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanis, yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Saya akan menjelaskan tentang pencernaan secara mekanis. Mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga otot lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Berikutnya, anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan ada beberapa bagian, yaitu rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua, organ tambahan, yaitu gigi, lidah, kandung empedu, hati, pankreas, kelenjar-kelenjar, ludah, getah, lambung, hati, pankreas, getah usus. Berikutnya saya menjelaskan tentang mulut atau oris. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut atau rongga mulut atau oral cavity atau cavum oris merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal, tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Berikutnya, fungsi mulut. Mulut mempunyai fungsi, yaitu ada beberapa bagian, yaitu jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. 3. Berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang lidah. Lidah merupakan organ aksesori dari sistem digestif yang dibentuk oleh otot skeletal dan dilapisi oleh stratified squamous atau epithelium. NRPK, kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. 3. Memiliki peran: 1. Mengatur letak makanan dalam mulut. 2. Mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan dan mengisap. Yang keempat, membentuk suara. Fungsi lidah. Yang pertama, sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara atau berkomunikasi. 3. Mengatur letak makanan saat dikunyah. 4. Membantu menelan dan mengisap. 5. Membantu menyentuh makanan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang faring. Suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolom vertebra yang panjangnya 14 cm, terletak pada dasar tengkorak bergabung di dalam esofagus, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makan. Kedua, yang berikutnya, fungsi faring atau tekak, berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau suara. 2. Sebagai penyalur makanan dari mulut ke rongkongan atau sistem pencernaan.
Ketiga, sebagai penyaring, pengatur tekanan juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Keempat, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Kelima, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Berikutnya esofagus. Saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Panjangnya 25-30 cm, lebar 2 cm, memanjang setinggi vertebra cervicalis T1 atau cartilago cricoidea sampai vertebrata thoracalis. Esofagus neonatus relatif lebih panjang daripada esofagus dewasa, mulai dari vertebrata cervicalis. Saya akan menjelaskan tentang fungsi esofagus. 1. Menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 2. Menghasilkan gerak peristaltik. 3. Mencegah laju isi dan cairan lambung. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang gaster atau lambung. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intra-abdominal. Kedua, kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan curvatura major di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Fungsi lambung yaitu menyimpan makanan, memproduksi kingus, digesti protein, produksi mucus, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan, produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Berikutnya usus. Usus merupakan bagian tubuh yang bertanggung jawab pada proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan. Apabila usus tidak bekerja dengan baik, maka kemungkinan racun tidak dikeluarkan dari tubuh, melainkan diserap dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Yang berikutnya rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari kolom menghubungkan kolom sigmoid di atas dan anus di bawah. Rektum menyimpan feses sampai dikeluarkan dari tubuh. Yang berikutnya anus. Anus atau bubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otosphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Patofisiologi. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung yang ditandai dengan nyeri di ulu hati atau lambung. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan komplikasi serius seperti tukak lambung. Gejalanya nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, tidak nafsu makan. Yang berikutnya, gastroesophageal reflux disease merupakan manifestasi klinis dari reflux isi lambung yang berlebihan asam ke kerongkongan atau esofagus, menyebabkan berbagai derajat iritasi gejala atau cedera pada mukosa esofagus dengan gejala sebagai berikut. A. Heartburn, yaitu sensasi terbakar di daerah retrosternal. Gejala heartburn adalah gejala tersering. Yang kedua, regurgitasi, yaitu kondisi di mana material lambung terasa di faring, kemudian mulut terasa asam dan pahit. Yang ketiga, disfagia, biasanya terjadi oleh karena komplikasi yang berupa strik. Yang berikutnya, gastroenteritis adalah inflamasi membran mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan muntah-muntah dan diare yang berakibat kehilangan cairan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gejala keseimbangan elektrolit dengan gejala demam dan menggigil, sakit kepala, mual dan muntah. Frekuensi defekasi meningkat
bising usus meningkat, feses kadang disertai lendir atau yang berikutnya, appendicitis. Appendicitis atau radang usus buntu adalah kondisi yang disebabkan oleh adanya peradangan pada usus buntu atau appendix. Appendicitis merupakan penyebab paling umum dari nyeri perut akut pada orang dewasa dan anak-anak dengan risiko 8,6% dan pria 6,7% pada wanita. Gejalanya nyeri ketika ditekan, perut kembung, mual dan muntah, demam dan menggigil, hilang nafsu makan, tidak biasa buang gas atau kentut, sembelit, atau konstipasi, diare. Yang berikutnya hemoroid. Hemoroid adalah pembengkakan atau distensi vena di daerah onorektal. Sering terjadi namun kurang diperhatikan kecuali kalau sudah menimbulkan nyeri dan pendarahan. Secara sederhana kita bisa menganggap hemoroid sebagai pelebaran pembuluh darah. Gejalanya gatal luar biasa di sekitar anus, iritasi dan nyeri di sekitar anus. Ada benjolan atau bengkak di dekat anus, buang air besar yang menyakitkan, adanya darah pada jaringan setelah buang air besar. Yang kedua, yang berikutnya hernia. Hernia berasal dari bahasa Latin yang artinya robek. Hernia diartikan sebagai protrusi atau tonjolan abnormal organ atau jaringan melalui defek pada dinding sekitar. Gejalanya nyeri ulu hati, penyakit asam lambung, kesulitan menelan, sesak nafas, minta darah, dada nyeri, sakit perut. Berikutnya peritonitis. Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum, yaitu selaput tipis yang membatasi dinding dalam perut dan organ-organ perut. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi. Jika tidak ditangani, peritonitis dapat berakibat fatal. Gejalanya nyeri perut mendadak, perut kembung, perut membesar dan terasa keras, mual dan muntah, demam, lemas, hilang nafsu makan, diare, sembelit dan tidak bisa buang gas. Terima kasih.